Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman planter, teman-teman pecinta perkebunan kelapa sawit? Hari ini berjumpa lagi bersama saya di channel Petani Swadaya Mandiri. Jadi hari ini saya ingin berbagi sedikit informasi sama teman-teman, tip atau cara supaya sawit kita ini tidak mudah mengalami trek berkepanjangan. Jadi hari ini saya berada di lokasi kebun milik saya pribadi, yang mana kebun ini menggunakan bibit unggul ya teman. Seperti yang saya perlihatkan di video saya sebelumnya, itu saya perlihatkan sama teman-teman kebun saya yang menggunakan bibit cabutan, tetapi hari ini saya perlihatkan sama teman-teman untuk kebun saya yang menggunakan bibit unggul. Jadi kunci utamanya supaya sawit kita itu tidak mudah mengalami trek berkepanjangan, maka kunci utamanya kita harus menggunakan bibit unggul ya teman. Jadi kalau kita menggunakan bibit unggul, hasilnya kedepannya itu akan memuaskan. Itu dari pengalaman saya, yang mana kebun ini untuk sawit unggul saya ini sudah hampir memasuki umur 10 tahunan teman. Jadi kalau kita menggunakan bibit unggul, mudah-mudahan sawit kita ini tidak mudah mengalami trek berkepanjangan. Kenapa? Karena saya sudah menggunakan kedua jenis bibit ini ya teman, bibit cabutan dan bibit unggul. Perbandingannya, kalau bibit unggul ini tetap mengalami trek, tapi treknya tidak lama ya teman, dan juga tidak banyak, tidak sama dengan bibit cabutan, yang mana bibit cabutan itu dari pengalaman saya treknya boleh dikatakan hampir merata ya teman di musim trek seperti ini. Tapi untuk bibit unggul ini treknya tidak merata seperti bibit cabutan, itu dari pengalaman saya. Dan juga treknya tidak lama ya teman. Kalau bibit cabutan dari sepengetahuan saya, treknya itu hampir 6 bulan sampai 8 bulan itu baru keluar untuk calon pembuahan. Tetapi kalau untuk bibit unggul ini dari pengetahuan saya, treknya sekitar 3 bulan dan kedepannya itu langsung keluar ya teman untuk bunga pembuahan, untuk bunga betinanya. Itu dari pengetahuan saya. Jadi kunci utamanya teman-teman supaya sawitnya tidak mudah mengalami trek, gunakan bibit unggul ya teman. Jadi kunci utamanya supaya sawit kita tidak mudah mengalami trek, kita harus menggunakan bibit unggul. Dan yang kedua itu yang harus kita perhatikan supaya sawit kita ini tidak mudah mengalami trek, yaitu jarak tanam ya teman. Jadi jarak tanam ini sangat mempengaruhi untuk hasil kedepannya. Di sini untuk sawit unggul saya ini menggunakan jarak tanamnya 9x9 ya teman, 9x9. Jadi ini untuk khusus untuk pelepah pendek PPKS Simalungun. Jadi PPKS Simalungun ini menggunakan pelepah pendek, jadi saya menggunakan jarak tanamnya 9x9 ya teman. Jadi jarak tanam ini jangan kita sia-siakan karena sangat mempengaruhi untuk hasil kedepannya. Bagi teman-teman yang ingin sawitnya tidak mudah mengalami trek, maka gunakan jarak tanam yang sesuai yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit kita. Oke teman-teman, jadi untuk supaya sawit kita ini tidak mudah mengalami trek, yang ketiganya itu kita harus menggunakan cara perawatannya yang bagus juga ya teman, supaya sawit kita tidak mudah mengalami trek. Jadi yang ketiga itu cara panen ya teman. Cara panen ini sangat mempengaruhi juga untuk hasil panen kita ke depannya. Cara panennya dari segi pruning atau dari segi penurunan buah yang masak, kita harus diperhatikan ya teman. Kenapa? Karena kalau kita panennya di panen Malaysia, maka sawit kita akan stres, akan lebih lama ya teman. Dan yang kedua itu kalau kita panennya buahnya mentah atau mengkal, maka mengakibatkan juga stres. Jadi kedepannya akan mengakibatkan bunga jantan yang keluar itu akan berkelebihan. Jadi tidak bagus juga untuk pembuahan kedepannya. Jadi cara panennya kita harus cari panen di buah yang memang betul masak, dan juga
kita jangan asal-asalan untuk membuang pelepahnya. Di sini saya menggunakan songgo 3 sampai songgo 2 teman, dari songgo 2 sampai songgo 3. Jadi inilah cara panen menurut saya cukup baik ya teman. Tapi kalau kita cara panennya buang buah, buang pelepah, maka sawit kita dipastikan akan stres ya teman. Itu jadi kunci yang ketiga yaitu cara panen. Cara panen dari pruning sampai menurunkan buah, kita harus tahu cara yang lebih baiknya. Jadi sangat mempengaruhi. Dan yang keempat itu perawatan ya teman. Perawatan seperti gulma. Jadi hindari gulma berkayu teman. Seperti yang teman-teman lihat untuk kondisi kebun saya ini, saya bersihkan dari gulma kayu. Jadi kedepannya supaya pemupukan yang kita berikan akan lebih maksimal terserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Dan yang kelima itu supaya sawit kita ini tidak mudah mengalami trek, yaitu salah satunya pemupukan ya teman. Pemupukan itu salah satu juga kunci supaya kedepannya sawit kita itu tidak mudah mengalami trek. Jadi pemupukan yang harus kita berikan sesuai yang dibutuhkan tanaman kelapa sawit kita. Apalagi bagi teman-teman yang ingin sawitnya tetap berbuah terus, gunakan unsur hara kalium ya teman, atau KCl, supaya sawit kita buahnya itu tetap maksimal, tetap stabil, tidak mudah mengalami trek. Seperti kebun saya ini, silahkan, ini kelihatan gelap ya teman, buahnya masih utuh walaupun di saat ini sudah memasuki musim kemarau ya teman. Sudah hampir 1 bulan di tempat saya ini mengalami musim kemarau, belum pernah turun hujan. Jadi sangat kering ya teman. Kondisi tanahnya seperti ini, sangat kering. Jadi bagi teman-teman yang ingin buah sawitnya tidak mudah mengalami trek berkepanjangan, maka gunakanlah 5 cara yang sudah saya katakan. Mudah-mudahan kedepannya sawit teman-teman tidak mengalami trek berkepanjangan. Oke lah teman-teman, inilah yang dapat saya informasikan sama teman-teman. Semoga video saya ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.